Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal FR Floating 1 dan 2. Kali ini akan kita bahas mapel bahasa Indonesia ya. Soal nomor 1. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Dari capaian pembelajaran tersebut, asesmen HOTS yang tepat adalah: A. Sebutkan topik dari berita yang telah didengarkan. B. Jelaskan topik yang aktual yang telah didengarkan. C. Apa yang dimaksudkan topik aktual dalam berita. D. Apa informasi aktual yang terdapat dalam berita. E. Jelaskan informasi yang mana yang paling aktual. Oke, di sini asesmen HOTS itu ya membuat siswa itu dari soal tersebut dia berpikir ya kritis ya, atau kalau dalam taksonomi belum revisi itu dia sudah di level C4 sampai C6 ya. Nah, kalau kita lihat di sini mana prosesnya itu yang memuat berpikir kritis atau analisis ya. Kalau hanya sebutkan belum HOTS ya, kalau hanya jelaskan saja yang telah didengar lagi ini belum HOTS. Apa yang dimaksud dengan topik aktual ini hanya menjawab ya pengertian dari topik aktual berita ya dalam berita, ini kurang tepat. Kalau yang D, apa informasi aktual yang terdapat dalam berita, nah ini apa gitu. Nah, kalau yang E, jelaskan informasi yang mana yang paling aktual, nah ini dia, jelaskan informasi yang mana yang paling aktual. Berarti di sini kan nanti arahnya harus ada alasan loh kenapa itu paling aktual kan gitu. Nah, siswanya berpikir. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya. Soal nomor 2. Tujuan pembelajaran: peserta didik menganalisis dan mengevaluasi bentuk dan jenis surat pribadi dan surat resmi baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Jadi menganalisis, mengevaluasi ya. Nah, pilihlah penggalan langkah pembelajaran dengan urutan yang tepat dan berpusat pada peserta didik dengan memberi tanda centang ya. Oke, jawaban lebih dari satu ya. Oke, kita lihat yang nomor 1 ya. Mengamati berbagai jenis contoh surat pribadi, kemudian berkelompok mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian bertanya jawab, dan guru melakukan penguatan. Ya, ini cocok sih ya, sesuai dengan langkahnya ya. Nah, kalau nomor 2, guru menyiapkan paparan berkelompok menyimak penjelasan guru. Nah, ini biasanya kelompok itu biasanya guru jelaskan dulu ya baru berkelompok. Nah, mungkin ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentarnya. Ini sepertinya ini salah ya. Nah, kalau yang ketiga, berkelompok kemudian mencari contoh surat pribadi, mengerjakan lembar kerja, saling membahas pekerjaan, mempresentasikan hasil, kemudian saling mengomentari. Ya, ini lebih cocok sih. Dapat dia menganalisisnya di sini tadi ya, saling membahas pekerjaan, mempresentasikan, mencari contoh surat pribadi. Nah, ini saling mengomentari, ini kan proses mengevaluasinya ada di sini. Oke, ini lebih cocok. Kalau yang keempat, memilih surat pribadi yang disediakan, ya ini ada proses menganalisisnya juga ya, berkelompok kemudian mengerjakan lembar kerja, bertanya jawab nih. Ada proses mengevaluasinya ya, mempresentasikan hasil, saling mengomentari juga, ini lebih cocok. Nah, kalau yang kelima, membaca sekilas surat pribadi yang dimiliki, kemudian kelompok dengan memilih surat pribadi yang sama, mengerjakan lembar kerja, mempresentasikan hasil diskusi, bertanya jawab. Ini sepertinya kalau menganalisisnya kurang ya, karena berkelompok dengan memilih surat pribadi yang sama, kemudian mengerjakan lembar kerja, mempresentasikan, tanya jawab, ya hanya sekedar itu aja ya. Kalau saling mengomentari kan ini ada proses mengevaluasinya dan menganalisisnya. Oke, jawaban menurut kami ya pernyataan 1, 3, 4 ya. Soal nomor 3. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan Bu Ida: mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Di bawah ini asesmen pengetahuan ya, yang mungkin muncul dari pernyataan tersebut ya. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Oke, kita lihat di sini. Apa perbedaan nilai intrinsik pada setiap cerpen yang dibaca? Nah, asesmen pengetahuan di sini mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca.
Nah, apakah ini memenuhi dari nilai pengetahuan? Ya, tidak ya, karena di sini kan perbedaan. Jadi kalau di sini kan hanya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung aja gitu. Ini jelas salah ya. Nah, yang kedua, apa saja nilai kehidupan yang ada pada cerpen? Ya, ini lebih cocok sih. Ya, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek ya, cerpen. Kalau yang ketiga, bagaimana pembaca mengapresiasi nilai dalam cerpen? Ya, ini masih ada nih mengidentifikasi nilai ya. Nilai-nilai kehidupan ya. Ini masih bisa. Kalau yang keempat, kembangkan nilai cerpen ke dalam puisi. Nah, ini sudah tidak sekedar mengidentifikasi ya, tapi sudah mengembangkan. Ini kayaknya lebih cocoknya salah ya. Kalau yang kelima, tulislah cerpen lain berdasarkan cerpen yang telah dibacanya. Ini bukan lagi proses mengidentifikasi ya, ini salah. Oke, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, boleh ya komen di kolom komentar. Soal nomor 4, langkah pembelajaran. 1. Guru meminta peserta didik mengerjakan latihan. 2. Guru memberikan apresiasi berupa pujian dan menyampaikan kunci jawaban. 3. Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca dan memahami materi serta mencari informasi lain terkait materi dari sumber lain. 4. Peserta didik dan guru membahas jawaban. 5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika masih kurang paham. 6. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. 7. Peserta didik lain menyimak dan menanggapi dengan kritis jika ada perbedaan pendapat yang disampaikan. Nah, urutan 4 langkah di awal pembelajaran yang dilakukan pendidik agar tujuan pembelajaran terlaksana secara kondusif pada teks laporan hasil observasi. Nah, berarti di awal pembelajaran, tapi di sini hanya 4 langkah ya. Oke, kita cek. Nah, yang A, 1 duluan. Guru meminta peserta didik mengerjakan latihan. Nah, sedangkan di sini kan awal pembelajaran. Berarti ini jelas salah ya. Salah. Oke. Yang D, 3. Ya, 3 itu peserta didik diberi kesempatan untuk membaca dan memahami materi serta mencari informasi lain terkait materi dari sumber lain. Ya, ini boleh ya. Ini boleh. Nah, kita kelima dulu. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika masih kurang paham. Ya, setelah membaca kemudian ditanya, ini lebih cocok ya. 3, 5 lebih cocok. Kalau kita ke 1 setelah membaca terus latihan kayaknya kurang cocok ya. Kalau 4 awal langkah di awal pembelajaran ini kurang cocok. Ya, jawabannya jelas, yang tersisa hanya D ya. Jawabannya D. Nah, mungkin jawaban teman-teman ada yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 5, manakah contoh pembelajaran kontekstual untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan peserta didik dapat menulis teks berita ya, Pembelajarannya kontekstual. Oke, yang A kita lihat. Peserta didik diminta membaca contoh teks berita yang ada pada buku teks. Ini tidak kontekstual. Yang B, peserta didik mencari berita yang dekat dengan kejadian di lingkungan sekitar. Nah, mencari berita. Ya, tapi ada yang dekat dengan lingkungan sekitar. Ini udah kontekstual ya, walaupun dicari misalnya dari internet atau dari misalnya buku, tapi kan lingkungan sekitar sudah mewakili kontekstualnya ya. Nah, kita lihat yang C, peserta didik mendiskusikan berita dengan kelompok untuk lebih menggali materi. Ini tidak ada kontekstualnya. Yang D, guru menggunakan roda berputar untuk menentukan topik berita yang akan ditulis. Nah, di sini prosesnya ada mengundi, seperti mengundi, tidak ada kontekstualnya ya. Yang E, pengelompokan dilakukan untuk memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Nah, ini tidak ada proses kontekstualnya. Oke, jawabannya yang jelas, jawabannya adalah B ya. Nah, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 6, guru menguatkan kompetisi literasi pada siswa SMP, literasi ya. Nah, siswa diminta untuk membaca buku tentang banjir, mencari sebab-sebabnya, membuat alternatif pemecahan masalahnya, dan menulis teks laporan hasil observasi. Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut adalah, oke, kita lihat yang A, memahami informasi, ya cocok, ini tadi membaca buku. Menganalisis, ya mencari sebab-sebabnya, ini menganalisis. Menyimpulkan, ya menyimpulkan, ini ada membuat alternatif pemecahan masalah, kemudian menulis teks laporan. Nah, ini menyimpulkan ada, ini lebih cocok sih. Kita lihat yang B, ada mungkin yang lebih cocok.
Yang B, mengevaluasi informasi, mereduksi dan menyimpulkan. Mengevaluasi, apakah membaca buku dia sudah prosesnya mengevaluasi? Tidak ya. Nah, yang C, menganalisis informasi, ya apakah membaca buku tentang banjir sudah menganalisis? Belum ya, tapi kalau mencari sebab-sebabnya sudah proses menganalisis. Mereduksi, mensintesis ini sudah menciptakan, ya menulis laporan ada ya. Nah, kalau mereduksi bagaimana menurut teman-teman? Tapi menganalisis dia nomor 2 di sini. Kurang tepat ya, kalau memahami informasi duluan lebih tepat ya, kemudian menganalisis, kemudian menyimpulkan ya. Nah, tapi ini udah ada menciptakan, tapi dia hanya membuat teks laporan. Nah, tidak menciptakan gitu, karena ini sesuatu yang baru ya, atau hal baru gitu. Oke, kalau yang D, mengklarifikasi, mengevaluasi dan membuat keputusan, ini kurang cocok. E, memahami informasi, mengevaluasi, mereduksi. Nah, ini mengevaluasinya di sini. Mereduksinya di sini kurang cocok. Nah, lebih cocoknya sih yang A ya. Yang A. Mungkin jawaban teman-teman ada yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Mungkin jawaban kami yang salah. Soal nomor 7, pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas kompleks pada elemen menulis. Aktivitas kompleks ya. Pada elemen menulis dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi ya nilai-nilai luhur dalam sebuah teks fiksi. Dapat dilihat pada aktivitas pokok berikut. Nah, kita lihat yang A. Menirukan peran berdasarkan video yang diputar guru ya. Apakah ini cocok? Mampu mengidentifikasi? Tidak cocok ya. Nah, kalau yang, karena di sini hanya menirukan aja. Kalau yang B, mendramatisasi puisi dengan menonjolkan aktivitas kerjasama. Nah, apakah di sini siswa mampu mengidentifikasi dengan mendramatisasi puisi? Belum cocok ya. Nah, kalau yang C, mengidentifikasi kosakata dari sebuah teks beserta artinya. Nah, ini udah kalimatnya udah proses mengidentifikasi. Nah, ini lebih cocok sih. Kalau yang D, memutar video yang diikuti dengan mendiskusikan. Ini hanya memutar dan mendiskusikan. Kalau yang E, menyusun tulisan hasil kunjungan ke lapangan. Ini udah menyusun tulisan. Oke, jawabannya adalah C. Mungkin jawaban teman-teman yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Belum tentu nih jawaban kami dari 1 sampai 7 benar ya. Ya, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.